Dor, suara ledakan yang sangat keras. Di bawah tatapan semua orang yang tak percaya dan hampir tercerigang, Jenderal Batu Iblis yang gagah perkasa muncul. Pedangnya yang berat, cukup kuat untuk membelah gunung, menyerang Chen Ping seakan-akan telah menabrak dinding tak kasat mata, yang lebih kokoh daripada bintang-bintang, saat jaraknya masih 10 kaki darinya. Pedang besar itu, bersama dengan lengannya yang memegang pedang, meledak terlebih dahulu. Segera setelah itu, tubuh besarnya yang ditutupi lapisan keratin berbatu itu dihantam langsung oleh palu raksasa tak terlihat, dan ia terlempar kembali sambil berteriak bahkan lebih cepat daripada saat ia datang. Dia terjatuh dan berputar di udara, lapisan keratinnya yang sangat kuat hancur berkeping-keping, dan darah bercampur dengan serpihan organ dalam menyembur keluar dari mulut dan hidungnya. La menelusuri parabola merah darah yang tragis sebelum menghantam keras barisan pasukan binatang fusi di bawahnya, seperti karung compang camping. Dia menghancurkan beberapa prajurit binatang yang tidak dapat menghindar tepat waktu menjadi bubur berdarah, sementara dia sendiri berkedut 2 kali sebelum terdiam, auranya benar-benar padam. Seorang dewa surgawi tingkat 5, Jenderal ganas dari Sekte Sein Fusion binatang yang terkenal karena kekuatannya, terpental dan langsung dibunuh oleh Chen Ping hanya dengan jentikan lengan bajunya. Keheningan yang mematikan, bahkan angin pun tampaknya berhenti bergerak. Baik Sekte Iblis, Sekte Penggabungan Binatang, maupun Sekte Pedang Suantian, semua orang terpaku di tempat, pikiran mereka kosong, seakan-akan mereka telah terkena mantra. Apa yang baru saja terjadi? Halusinasi. Itulah puncak Dewa Surgawi kelas 5. Itu bukan kubis dari ladang. Sekalipun mereka tidak sebanding, pasti akan terjadi pertarungan sengil, pertarungan mantra, bukan? Bagaimana mungkin itu hilang hanya dengan jentikan tangan, seperti menepuk lalat. Senyum buas di wajah Hun Sa membeku, dan matanya yang setajam lonceng perunggu, melebar hingga hampir meledak. Ling Yunzi dan para tetua serta murid Sekte Pedang Suantian benar-benar terkejut. Mereka tahu Chen Ping kuat, dia pernah mengusir Solvin di Crimson Blood Plains, tapi apakah dia benar-benar sekuat ini? Ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Bagaimana mungkin alam manusia abadi memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Chen Ping bertindak seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, bahkan tanpa melirik ke arah di mana Jenderal Moyan terjatuh. Pandangannya tetap tenang tertuju pada Solvin dan Bonai Demon, nadanya membawa sedikit ketidaksabaran. Semut hanyalah semut, ia bahkan tidak punya hak untuk membuatku menghunus pedangku. Ada lagi yang mau ikut dan mencoba. Namun, kata-kata yang tampaknya biasa ini, kedengarannya lebih mengagetkan daripada kutukan paling kejam dan lebih dingin daripada pedang paling tajam di telinga Sekte Iblis dan Binatang Fusion. Setelah hening sejenak, terjadilah keributan dan kegaduhan. Tidak mungkin. Jenderal Demon Rock, dia mati begitu saja. Apa? Monster macam apa dia? Fusi. Kepanikan, bagaikan wabah, mulai menyebar di antara beberapa pengikut Sekte Iblis tingkat rendah dan prajurit binatang. Bajingan, berhentilah bersikap sombong. Wajah Solvin berubah pucat, lalu dia berteriak tajam, dengan paksa menekan keterkejutan dan kegelisahan di hatinya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Chen Ping benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia atau harta karun aneh untuk membunuh Mo Yan dalam satu serangan. Ya, pasti begitu.
Bentuk formasi. Formasi abadi pemakan jiwa segudang. Jebak dia sampai mati. Raung iblis jiwa. Formasi fusi binatang. Serangan amarah darah. Habisi dia. Zhenggu juga menyadari apa yang tengah terjadi dan mengeluarkan perintah. Namun, Chen Ping tampaknya telah kehilangan kesabaran. Bising. Dia mengucapkan dua kata, dan akhirnya, untuk pertama kalinya, dia menggenggam pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Tidak ada gerakan pembukaan yang menggemparkan, tidak ada peningkatan kekuatan, tidak ada teriakan. Dia hanya mengayunkan pedang pembunuh naga ke depan dengan gerakan datar. Aura pedang berbentuk busur yang kacau, setipis sayap jangkrik, hampir transparan, diam-diam terlepas dari ujung pedang dan perlahan terbang ke depan. Energi pedang tampak begitu lambat dan begitu lembut sehingga tidak ada fluktuasi energi yang dapat dirasakan. Namun, tepat setelah terbang 10 kaki, perubahan aneh terjadi. Energi pedang tipis berbentuk busur itu tiba-tiba meledak dan terbelah. 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 4, 4 menghasilkan 8. Dalam sekejap, ia berubah menjadi ratusan bahkan ribuan benang energi pedang yang lebih halus dan tajam, semuanya memperlihatkan warna kacau yang sama. Benang-benang energi pedang ini tampaknya memiliki kehidupan, seperti ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya dan kacau yang akan melahap siapapun yang mereka cari, menutupi langit dan bumi. Aura para diaken dan pemimpin tingkat menengah di Sekte Iblis serta pasukan binatang fusion di bawah, yang auranya berada di antara peringkat keempat dan kelima alam abadi bumi, dan yang tengah membentuk formasi atau bersiap menyerang, menyelimuti area di bawah. Cepat, hampir mencapai batasnya. Itu melampaui batas akal sehat. Engah-engah, engah, 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 engah. Serangkaian suara cepat dan mengerikan, seperti gelembung yang pecah, tiba-tiba terdengar. Di bawah, lebih dari 300 diaken Sekte Iblis dan pemimpin binatang yang sedang membentuk formasi atau meraung. Dan menyerang tiba-tiba membeku. Ekspresi wajah mereka masih membeku karena keganasan, fanatisme, atau keheranan, tetapi cahaya di mata mereka telah padam dalam sekejap. Saat berikutnya, tubuh mereka, bersama dengan baju zirah dan senjata mereka, berubah menjadi debu halus berwarna putih keabu-abuan seperti patung pasir yang lapuk. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat debu dan berhamburan ke udara, tanpa meninggalkan setetes darah atau sepotong tulang pun. Lokasi aslinya hanya tersisa ratusan ruang kosong, dan tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan barang-barang lainnya yang terawat baik tersebar di seluruh tanah. Satu serangan pedang, dan semuanya lenyap begitu saja. Lebih dari 300 anggota inti tingkat keempat dan kelima alam abadi bumi langsung menguap. Kali ini, bahkan tak ada sedikit pun rasa terkejut. Rasanya tenggorokan setiap orang seperti dicekik oleh tangan tak terlihat, sehingga mereka tidak dapat mengeluarkan suara. Jantungku berdebar kencang sekali di dalam dadaku, hampir meledak. Ketakutan, bagaikan air pasang terdingin, benar-benar menyelimuti perkemahan Sekte Iblis dan aliansi binatang fusi. Banyak murid yang pangkatnya rendah kakinya menjadi lemah, lalu mereka terjatuh ke tanah, buang air besar dan buang air kecil sembarangan. Bahkan beberapa tetua di alam dewa surgawi menjadi pucat dan mulai gemetar tak terkendali. Ini melampaui apa yang dapat digambarkan dengan kata kuat. Ini adalah kekalahan telak yang total dan sangat menghancurkan. Itulah penghakiman para dewa terhadap manusia.
Sol, Finn dan Bone Velocity akhirnya panik total. Mereka akhirnya menyadari bahwa Chen Ping di hadapan mereka bukan lagi junior yang agak aneh di alam abadi yang mereka kenal. Ini jelas merupakan kebangkitan dewa kuno yang ganas. Itu monster yang tak terkalahkan. Tidak mungkin, ini benar-benar mustahil. Soul Demon bergumam tanpa sadar, matanya dipenuhi kegilaan dan ketidakpercayaan. Mata Zenggu merah padam karena amarah. Di antara para pemimpin binatang buas yang terbunuh itu terdapat banyak jenderal kepercayaan dan kesayangannya. Serang bersama. Semua tetua, serang dia bersama. Bunuh dia dengan cara apapun. Zenggu benar-benar kehilangan akal dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Mata Sol Finn pun memerah, dan ia berteriak tegas, "Para tetua sekte iblis, patuhi perintahku." Bentuk formasi pembunuh dewa 10.000 jiwa, dan, bersama dengan rekan Daus Fusion Beast, bunuh iblis ini. Siapapun yang mundur akan dihukum sesuai aturan sektel. Pada titik ini, mereka tidak punya jalan keluar. Kalau Chen Ping saja mereka takut, Sekte Iblis Jiwa 1000 dan Sekte Suci Penggabungan Binatang akan menjadi bahan tertawaan dan tak akan punya kesempatan untuk berdiri di surga ke-10. Hanya dengan mengeluarkan biaya berapapun dan mempertaruhkan nyawa untuk menguji batas akhir Chen Ping. Mungkin ada secercah harapan. Setelah menerima perintah tersebut, meskipun mereka sangat ketakutan, di bawah pengaruh aturan sekte dan otoritas yang telah terkumpul dari pemimpin sekte, lebih dari 10 tetua alam abadi surgawi dari sekte setan jiwa segudang langsung terbang keluar. Kultivasi mereka berkisar dari tingkat ke-5 hingga ke-6, dan mereka dengan cepat membentuk formasi aneh di udara, dipenuhi energi yin yang menakutkan dan ratapan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Di pihak Sekte Suci Penggabungan Binatang, terdapat juga hampir 10 tetua penggabungan binatang di peringkat ke-5 atau ke-6 alam abadi surgawi. Mereka meraung dan menampakkan sebagian wujud asli mereka, berubah menjadi beruang api raksasa, badak baja, atau kelelawar bersayap tulang. Mereka bangkit dari tanah dan berkoordinasi dengan formasi besar Sekte Iblis, dengan ganas menerkam Chen Ping dari segala arah. Hampir 30 ahli alam abadi surgawi bergabung, termasuk banyak master peringkat 6, membentuk formasi pertempuran yang kekuatannya cukup untuk mengguncang alam abadi surgawi bahkan pada tahap akhir. Inilah kekuatan terkuat yang dapat dikerahkan Sol, Finn dan Bone Evil saat ini, selain kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak percaya bahwa Chen Ping dapat menangani segala sesuatunya semudah sebelumnya. Menghadapi serangan gabungan yang luar biasa dan agresif ini, emosi samar, hampir bosan, akhirnya melintas di mata Chen Ping. Seekor semut yang mencoba mengguncang pohon hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya sekali lagi. Kali ini, dia tidak melepaskan energi pedangnya. Sebaliknya, dia dengan lembut menusukkan pedang itu ke depan. Berdengung satu. Pedang pembunuh naga mengeluarkan teriakan pedang yang dalam dan panjang, dan di ujungnya, sebuah titik cahaya kacau tiba-tiba menyala, lalu meluas tanpa batas. Itu bukan cahaya, melainkan pusaran kekacauan mini yang berputar cepat dan melahap segalanya. Saat pusaran itu muncul, seluruh ruang di sekitar medan perang tampak sedikit runtuh dan runtuh. Cahaya terdistorsi, suara menghilang, dan bahkan aliran waktu tampak melambat. Serangan gabungan itu melibatkan hampir 30 tetua alam abadi surgawi.
Entah itu naga iblis pemakan jiwa dan angin yin pengikis tulang yang dipadatkan oleh tetua sekte iblis, atau cakar raksasa berapi dan kuku besi penghancur gunung yang dilepaskan oleh tetua penggabungan binatang. Saat mereka mendekati jarak 100 kaki dari pusaran kacau itu, mereka seperti lembu lumpur yang memasuki laut, ditelan tanpa suara, terurai, dan diubah menjadi partikel energi paling primitif, lenyap ke dalam pusaran tanpa menimbulkan riak sedikit pun. Chen Ping hanya menjentikkan pergelangan tangannya, memegang pedang, dengan gerakan yang sangat kecil. Tertawa, seberkas benang pedang yang kacau, begitu halus hingga nyaris tak terlihat, menyambar dari pusat pusaran dan seketika menembus kehampaan. Saat berikutnya, puff, 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 serangkaian suara dentuman teredam, bagaikan bilah pisau tajam yang memotong kulit busuk, terdengar hampir bersamaan. Di udara, hampir 30 tetua abadi surgawi yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan formasi dan menyerang dengan panik, entah mereka dari sekte iblis atau binatang fusion, semuanya membeku dalam gerakan mereka. Ekspresi mereka membeku, dan cahaya di mata mereka dengan cepat meredup dan padam. Segera setelah itu, sebuah lubang kecil muncul di area vital mereka, seperti dahi, tenggorokan, dan jantung. Tepi lubang itu sehalus cermin, tak ada darah yang mengalir keluar, hanya jejak energi kacau yang tersisa, dengan cepat mengikis vitalitas dan jiwa mereka. Seperti boneka yang dirangkai dengan benang tak kasat mata, hampir 30 tetua ini memegang kedudukan tinggi dan merupakan tokoh kuat di sekte mereka masing-masing. Sebelum mereka sempat berteriak, mereka jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam pancil. Bahkan sebelum mereka mendarat, kekuatan hidup dan jiwa mereka telah dimusnahkan sepenuhnya oleh energi pedang yang kacau, mengubah mereka menjadi mayat dingin. Hanya tas penyimpanan, cincin penyimpanan, dan barang-barang milik mereka yang tampaknya ditarik oleh tangan tak terlihat, melepaskan diri dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke lengan baju Chen Ping yang lebar dan menghilang. Untuk ketiga kalinya, seluruh tempat itu terdiam total dan sunyi. Kali ini, bahkan Solvin dan Bone Ferocity benar-benar tercengang. Mulut mereka menganga, tatapan mereka kosong, seakan-akan jiwa mereka telah direnggut dari tubuh mereka. Hampir 30 tetua alam abadi surgawi, termasuk beberapa dewa surgawi peringkat ke-6, membentuk formasi pertempuran, dan begitu saja, mereka lenyap. Seperti menginjak segerombolan semut, begitu saja, hilang. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana lawan melakukan gerakan. Ini melampaui ruang lingkup perbedaan kekuatan, ini adalah kekalahan telak pada tingkat dimensi. Ini adalah jurang yang sangat dalam pada level kehidupan. Keterkejutan awal sekte pedang Xuantian kini telah berubah menjadi kegembiraan dan kekaguman yang nyaris mati. Tangan Ling Yunzi yang memegang pedang bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena kegembiraan. Tatapannya saat menatap sosok berjubah biru di udara dipenuhi dengan emosi kompleks yang tak terlukiskan kegembiraan, rasa syukur, keterkejutan, dan sedikit kerinduan tak terhingga akan kekuasaan absolut. Chen Ping perlahan-lahan menyarungkan pedangnya, dan pusaran kekacauan yang melahap segalanya pun menghilang dengan tenang. Dia mengibaskan lengan bajunya, seakan sekadar menyingkirkan debu yang tidak ada, dan tatapannya sekali lagi tertuju pada Solvin dan Bone Ferocity, kali ini dengan sedikit nada mengejek. Aku tidak ingin pamer lagi, tapi kemampuanku tidak mengizinkannya. Sekarang, giliranmu. Siapa yang akan mati lebih dulu?
Atau, kita semua akan datang sekaligus. Namun, nada suaranya yang tenang bagaikan bel penghakiman terakhir, bergema di hati Hun Sa dan Zhenggu. Zhenggu tiba-tiba tersadar, dan ketakutannya yang amat sangat langsung berubah menjadi kegilaan dan amarah yang histeris. Dia tidak dapat menerima bahwa pasukan elit di bawah Sekte Suci Fusi Binatang, yang telah susah payah dia bangun dengan mengkhianati segalanya, dengan mudahnya dihancurkan seperti kertas di hadapan monster ini. Ah, pemimpin sekte ini akan melawanmu sampai mati. Dia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, tubuhnya menggembung sekali lagi, otot-ototnya berlak, dan sisik-sisiknya yang berwarna merah tua dan iblis berdiri tegak, terbakar dengan api iblis berwarna hitam legam. Dia mencengkeram kapak raksasa api iblis itu erat-erat dengan kedua tangannya, menuangkan semua kekuatan iblisnya, energi iblis, dan kekuatan aneh yang diperolehnya setelah mengonsumsi pil kebangkitan roh ke dalarinya. Kapak raksasa itu berdengung karena beratnya sendiri, dan api iblis di bilah kapak itu tiba-tiba melonjak, berubah menjadi hantu naga iblis yang ganas dan hitam legam, memancarkan aura mengerikan yang dapat merobek langit dan membakar jiwa. Naga iblis membuka surga matilah. Dengan hentakan kakinya yang berat di kehampaan, ruang itu sendiri beriak. Tubuhnya yang besar dan seperti gunung berubah menjadi sambaran petir hitam yang merobek langit dan bumi. Kapak raksasa itu, yang membawa kekuatan untuk membelah dunia, menebas dengan liar ke arah Chen Ping. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dilancarkannya, dipenuhi dengan kegilaan, kebencian, dan keinginannya untuk menghancurkan segalanya. Menghadapi serangan putus asa yang bahkan membuat seorang kultivator celestial immortal tingkat 7 puncak menganggapnya serius, mata Chen Ping tetap sepenuhnya tenang. Dia bahkan tidak menggunakan pedang. Dia hanya mengulurkan jari telunjuk kanannya dan dengan lembut menyentuh kapak naga hitam yang meraung. Di ujung jari, percikan kekacauan tiba-tiba muncul. Percikan api kecil itu, redup seperti kacang, tampaknya mengandung kekuatan dahsyat untuk membakar langit dan membentuk kembali bumi, air, api, dan angin. Mars bersentuhan dengan kekuatan dahsyat kapak naga iblis. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi. Hanya terdengar suara, desisan pelan, seperti besi panas membara yang ditekan ke salju. Hantu naga iblis yang mengaum ganas, dan aura mengerikan bagaikan kapak yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, hancur dan lenyap menjadi gumpalan asap hitam saat mereka menyentuh percikan kekacauan. Namun, percikan kekacauan mengikuti lintasan energi kapak itu, mengalir ke hulu dan langsung mendarat di lengan binatang mengerikan yang mencengkeram kapak raksasa itu erat-erat. Ah! Teriakan mengerikan, begitu melengking hingga tidak manusiawi, tiba-tiba keluar dari mulut binatang mengerikan itu. Percikan kekacauan yang tampak samar itu, begitu menyentuh lengannya, menyebar seperti infeksi hingga ke tulang. Sisik-sisik iblis yang amat kuat di lengannya, sekuat harta karun spiritual, meleleh dan menguap bagai lilin di bawah terik panas percikan api yang kacau. Yang lebih mengerikan lagi, kekuatan kacau yang terkandung dalam Mars langsung menggerogoti dan membakar meridian, tulang, bahkan sebagian jiwa iblis yang bersernayam dalam tubuh fisiknya. Sakit luar biasa, rasa sakit yang tak terlukiskan. Ketakutan akan kekuatannya yang terenggut dari dirinya langsung menguasai kesadaran Zhenggu. Kapak api iblis di tangannya terjatuh lemas, dan tubuhnya yang besar, seakan-akan tulang belakangnya telah dicabut, terjatuh dan menghantam lereng gunung di bawahnya dengan suara keras,
menciptakan kawah besar. La terbaring di dasar lubang, lengannya benar-benar hilang di bawah siku. Luka-lukanya hangus dan kacau, tanpa darah mengalir keluar, hanya gumpalan energi kacau yang berputar-putar, mencegah segala bentuk penyembuhan atau generasi. Napasnya sangat lemah, dan matanya dipenuhi rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Di mana kesombongan dan amarahnya sebelumnya, sosok Chen Ping berkelebat, dan dia muncul di tepi lubang yang dalam, menatap tulang-tulang aneh yang tampak. Seperti anjing mati, hidupmu bukan milikku. Chen Ping berkata dengan tenang, suaranya sedingin es, penguasa sekte surga Rif akan datang mengambilnya sendiri. Setelah berkata demikian, dia mengibaskan lengan bajunya dan dengan tenaga yang lembut, dia mengangkat Zheng Gu yang terluka parah dan sekarat serta tak berdaya, lalu melemparkannya ke arah gerbang gunung sekte pedang Xuantian yang jauh seakan-akan benda itu adalah sampah. Para tetua sekte pedang bereaksi cepat dan terbang untuk menangkapnya, lalu menggunakan rantai dan pembatasan yang dibuat khusus untuk menahannya dengan kuat. Adegan ini benar-benar menghancurkan pertahanan mental terakhir Hun Sa. La menyaksikan tanpa daya ketika Zheng Gu, yang kekuatannya tak jauh berbeda darinya, dilumpuhkan dan ditangkap oleh Chen Ping bahkan sebelum ia sempat bertahan satu langkah pun. Ketakutan di hatinya akhirnya mengalahkan semua amarah dan kebenciannya. Melarikan diri, kita harus melarikan diri. Lari segera. Chen Ping ini bukan manusia. Itu monster. Itu iblis. Tinggal di sini berarti kematian yang pasti.